Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Arizky dengan NIM 22305110 76 dari kelas TI 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari tugas metode penelitian yang berjudul analisis sentimen penggunaan aplikasi Gojek menggunakan machine learning. Lanjut saja. Di sini dari latar belakangnya yaitu yang pertama ada Konstek, yaitu perkembangan teknologi digital mengubah cara interaksi konsumen dengan menyediakan layanan transportasi online. Lalu ada Gojek sebagai pelopor industri ekonomi digital Indonesia yang tergabung dengan Tokopedia membentuk Goto. Yang ketiga ada mempertahankan posisi sebagai top brand award berturut-turut. Lalu di sini ada pentingnya penelitian. Yang pertama, review dan komentar pengguna menjadi sumber data berharga untuk evaluasi kualitas layanan. Yang kedua, ada layanan ulasan berbentuk tidak terstruktur dan berjumlah besar memerlukan analisis otomatis. Analisis manual tidak efisien untuk mengubah big data. Yang ketiga, analisis manual tidak efisien untuk mengolah big data ulasan pengguna. Lalu ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengekstraksi opini dan perasaan pelanggan dari ulasan online. Berikutnya ada memahami aspek yang disukai atau dikeluhkan pengguna. Kualitas, misalnya kualitas pengemudi, harga, dan kebutuhan aplikasi. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi metode terbaik untuk analisis sentimen bagi penggunanya. Lanjut, di sini ada identifikasi dan rumusan masalah. Yang pertama mungkin identifikasi masalah. Ya, ada data ulasan pengguna belum dimanfaatkan optimal karena sifatnya yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada volume data yang sangat besar memerlukan pengolahan otomatis, dan yang ketiga ada perlu metode efektif untuk mengekstraksi informasi dari sentimen dari ulasan. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kinerja algoritma SVM dalam menganalisis sentimen menggunakan pengguna terhadap aplikasi Gojek. Yang kedua ada bagaimana kinerja algoritma ELM dalam menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi Gojek. Yang ketiga ada algoritma mana yang lebih akurat dan efisien dalam klasifikasi sentimen berdasarkan aspek layanan. Lanjut, ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama dari tujuan yaitu menganalisis performa algoritma SVM dalam klasifikasi sentimen pengguna Gojek. Yang kedua menganalisis performa algoritma ELM dalam klasifikasi sentimen pengguna Gojek. Dan yang ketiga ada menentukan metode paling efektif dalam penerapan sentimen analisis berbasis aspek. Yang selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini, yaitu memberikan rekomendasi algoritma terbaik untuk perusahaan, membantu memahami persepsi pengguna secara mendalam dan otomatis. Yang terakhir meningkatkan kualitas layanan berdasarkan feedback dari pengguna. Selanjutnya ada batasan masalah, yang ada dua, yaitu skop penelitian dan batasan teknis. Di sini ada skop penelitian yang isinya berfokus pada aplikasi Gojek sebagai objek penelitian. Yang kedua menggunakan data dari Google Play Store dan media sosial seperti Twitter, X, atau Facebook. Lalu yang ketiga membandingkan dua algoritma SVM dan ELM. Dan selanjutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa utama analisis. Yang terakhir ada minimal 1000 ulasan seimbang antara positif dan negatif. Dan batasan teknisnya ada klasifikasi sentimen atau antaranya positif, negatif, dan netral atau opsional. Yang kedua ada processing menggunakan teknik NLP standar. Yang terakhir ada evaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang selanjutnya ada studi pustaka. Konsep dasarnya yaitu machine learning yang artinya sistem belajar dari data tanpa programming eksplisit. Yang kedua ada sentimen analisis, yaitu pendekatan NLP untuk mengekstraksi opini dan teks. Yang terakhir ada ABSA atau aspek based dan sentimen analisis. Ini menganalisis sentimen berdasarkan aspek tertentu. Selanjutnya ada algoritma yang digunakan. Yang pertama menggunakan support vector machine atau SVM. Metode ini metode supervised learning dengan akurasi tinggi. Lalu ada extreme learning machine atau ELM.
Ini berkecepatan pelatihan tinggi dan generalisasi baik. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu, yaitu ada penelitian dari Ramadina et al. Tahun 2024 yang berjudul SPM dengan ADSA efektif untuk aspek harga dan pengemudi. Dan ada Rizkiah et al. Tahun 2024 yaitu ELM dengan word to fact mencapai akurasi tertinggi pada data Twitter. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan menggunakan metode kuantitatif eksperimental berbasis supervised machine learning atau SML. Kedua ada perbandingan performa antara SPM dan ELM dari sisi akurasi dan efisiensi. Selanjutnya ada framework menggunakan metodologi CRISPDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Yang ketiga ada tahapan, yaitu business understanding, dari business understanding ke data understanding, lalu ke data preparation, lalu ke modeling, dan lalu ke evaluation, dan terakhir ke deployment. Lalu di sini ada tahapan teknis. Yang pertama menggunakan dataset web scraping dari Play Store dan media sosial. Yang kedua labeling sentimen semi manual dengan bantuan keyword. Yang ketiga pre-processing, yang ada scaffolding, cleansing, tokenizing, stop word removal, lalu steam, dan terakhir ada steaming. Selanjutnya ekstraksi fitur itu menggunakan TF IDF vectorizer. Lalu ada pembagian dataset 80% training, 20% testing. Lalu ada pembangunan model menggunakan implementasi SVM dan ELM. Yang terakhir ada evaluasi yang ada akurasi, presisi, recall, F1 score, dan conversion metric. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama dari sumber data data Premier, ulasan pengguna dari Google Play Store, data sekunder dari Twitter atau X, Facebook. Lalu ada tools dan teknik. Di sini menggunakan web scraping, yaitu menggunakan Python dengan request, Beautiful Soup, dan kemudian Google Play Scraper. Yang kedua menggunakan API integration, yaitu Twitter API untuk data media sosial. Yang terakhir ada kriteria seleksi menggunakan bahasa Indonesia, konteks pengalaman nyata, dan minimal 1000 ulasan. Lanjut, terakhir ada struktur data, yaitu yang ada format. Pertama ada format menggunakan CSV dengan kolom, ID, nama pengguna, komentar, rating, tanggal, dan platform. Lalu terakhir ada pre-processing menggunakan sastrawi untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kontribusi penelitian yang pertama, perbandingan komprehensif antara SPM dan ILM untuk sentimen analisis. Yang kedua, rekomendasi algoritma terbaik untuk analisis sentimen aplikasi Gojek. Yang ketiga, framework metodologi yang dapat direplikasi untuk aplikasi lain. Dan terakhir ada saran implementasi. Ada perusahaan dapat menggunakan hasil penelitian untuk monitoring sentimen secara real time. Yang kedua, integrasi sistem otomatis untuk analisis feedback pengguna. Yang terakhir menggunakan pengembangan dashboard monitor bersentimen berbasis web. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.